Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas soal-soal dimensi 3, yaitu tentang sudut antara garis dengan garis. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Sudut antara garis dan garis. Kalau kita perhatikan, langkah mudahnya untuk menentukan sudut theta antara garis G dan garis H. Yang pertama, geser salah satu garis, misal garis G, ya, memotong garis yang lainnya atau garis H, ya. Kita geser seperti ini misalnya. Kemudian yang kedua, sudut antara garis G dan garis H adalah sudut antara garis G aksen dengan garis H. Kemudian pada kubus ABCDFGH, misalnya kita akan menentukan sudut antara garis BE dan CG. Kamu perhatikan, ini garis BE dan ini garis CG. Nah, maka geser garis CG ke garis BF, ya. CG ke garis BF karena dia sejajar. Nah, selanjutnya sudut antara BE dan BF adalah sudut antara garis BE dan CG. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang perhatikan pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, kita diminta untuk menentukan besar sinus sudut antara garis AD dengan diagonal ruang HB. Nah, kalau kita gambar kubusnya seperti ini, perhatikan ini garis AD dan ini diagonal ruang HB. Nah, langkah selanjutnya adalah geser garis AD ke BC, karena AD itu sejajar dengan garis BC. Sehingga kita perhatikan, kita dapatkan seperti ini ya. Nah, ini ada segitiga BCH. Nah, selanjutnya kamu perhatikan, kita lihat BC panjangnya 8, kemudian HB itu panjangnya 8 akar 3, dan CH panjangnya 8 akar 2. Nah, dengan ukuran-ukuran ini, maka kita perhatikan, maka segitiga BCH adalah siku-siku di C. Nah, kita gambar seperti ini ya. Nah, tadi BC 8, CH-nya 8 akar 2, dan HB-nya 8 akar 3. Nah, kita ditanya sudutnya, yaitu sudutnya di sini nih, sudut alfa, gitu ya. Nah, berarti kalau kita cari sinnya, maka sin alfa itu sama dengan CH per HB, ya, atau depan per miring. Nanti kita tuliskan 8 akar 2 per 8 akar 3 sama dengan sepertiga akar 6. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang perhatikan jika BE dan AH adalah masing-masing diagonal bidang sisi ABFE dan ADEH pada kubus ABCDFGH. Kita diminta sudut antara BE dan AH. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada ya garis AH dan garis BE. Nah, gimana mendapatkannya? Yang pertama kalau kita geser nih ya AH ke BG, gitu ya. Jadi kita geser AH ke BG karena AH itu sejajar dengan BG. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan, berarti nah, sudutnya yang kita cari adalah antara sudut ya BE dengan BG. Nah, kalau kamu perhatikan bahwa segitiga BEG adalah segitiga sama sisi, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Jadi sudut antara BE dan AH adalah 60 derajat. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang perhatikan diketahui bidang 4 beraturan ABCD dengan panjang rusuk 8 cm. Jika titik O adalah titik tengah AB, maka kosinus sudut antara bidang garis DO dan CO adalah berapa? Nah, kamu perhatikan ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat ini adalah O-nya di tengah-tengah AB. Maka DO ini merupakan tinggi dari segitiga ABD. Begitu juga CO merupakan tinggi dari segitiga ABC. Nah, karena mereka merupakan ya bidang 4 beraturan, maka panjang CO itu sama dengan panjang DO. Atau kalau kita tuliskan akar dari CA kuadrat dikurang AO kuadrat. Berarti menjadi 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 48 sama dengan 4 akar 3. Oke, sekarang kamu cari sudut antara DO dengan CO.
gitu, ini alfa ya. Nah, kalau kita perhatikan, segitiga COD, nah itu kita gunakan rumus kosinus ya. Nah, berarti kamu perhatikan sisi yang mengapitnya itu CO dengan DO dikuadratkan dikurang sisi di hadapannya per 2 kali sisi yang mengapit sudut tersebut. Berarti kalau kita substitusi jadi 48 tambah 48 dikurang 64 per 2 dikali 4 akar 3 kali 4 akar 3. Berarti kita dapatkan 1/3. Berarti kosinus sudut antara garis DO dan CO adalah 1/3. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kamu perhatikan pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 2 cm terdapat titik R yang merupakan perpanjangan garis CG, sehingga CG banding GR sama dengan 2/1. Kita diminta menentukan sinus sudut antara CR dan AR. Nah, kalau kita gambarkan, seperti ini ya. Nah, ini GR-nya, 2/1. Kita lanjutkan, perhatikan segitiga ACR itu adalah segitiga siku-siku di C. Nah, kalau kita buatkan seperti ini ya, ACR, ya, siku-sikunya di C. Nah, karena yang dicari adalah CR dengan AR, maka sudutnya ada di sini ya, kita namakan sudut theta. Nah, tadi ukurannya ingat, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1 ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ya, kita keluarkan segitiga ACR, maka A ke C ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Ini jadi 2 akar 2. Sedangkan C ke R, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kalau ditanya sinusnya, kita cari apa dulu? Ya, kita cari AR-nya dulu. Nah, AR itu sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CR kuadrat. Berarti 2 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 8 tambah 9 sama dengan akar 17. Nah, berarti kita bisa mencari ya sinus tetanya yaitu AC per AR itu sama dengan 2 akar 2 per akar 17. Atau kalau kita rasionalkan, kedua ruas kita kalikan akar 17, maka menjadi 2/17 akar 34. Ya, oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm terdapat titik M yang merupakan titik tengah AE. Kita diminta kosinus sudut antara BM dan HB. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya, bisa kita buat seperti ini ya. Ini titik M. Nah, kita diminta untuk mencari sudut antara BM dengan HB. Ya, berarti ini membentuk sebuah segitiga BHM atau namanya bolehlah bebas ya. Nah, kamu perhatikan ya, perhatikan segitiga BAM itu siku-siku di A ya. Sehingga kita bisa mencari panjang BM-nya yaitu AB kuadrat tambah AM kuadrat. Berarti sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 4 akar 20 atau 2 akar 5. Nah, sekarang kamu perhatikan segitiga BMH ya. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ukur-ukurannya sudah ada 2 akar 5, 2 akar 5, 4 akar 3. Nah, ini sebenarnya segitiga sama kaki ya. Tapi karena ditanyanya sudut antara BM dengan HB, yaitu ada perpotongannya di B, ini sudut alfanya sini, maka kita gunakan aturan kosinus. Ya, berarti kalau kita lanjutkan, cos alfa itu sama dengan ya 2 sisi, ya, ini 2 sisi yang mengapitnya, 2 akar 5 ditambah 4 akar 3 kuadrat dikurang 2 akar 5 kuadrat per 2 dikali 2 akar 5 kali 4 akar 3. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 48 per 16 akar 15 atau 3 per akar 15 sama dengan 1/5 akar 15. Ya, jadi kosinus sudut antara BM dan HB ya, BM dan HB itu adalah 1/5 akar 15. Oke, mudah bukan? Ya, alhamdulillah. Nah, pembahasan dimensi 3 untuk sudut antara garis dan garis telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.